banyak babi peliharaan itu hilang ekornya. Untuk dijual, diganti uang kepada dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam budaya. Jolo tinditip sanggar, asabain huru-huruan, jolo sinukun marga, asabinoto pertuturan. Pak Sukirman jelas halak Jawa, wong Jowo, Purworejo. Ibu, tamu kita malam hari ini adalah blasteran, akulturasi budaya Nia, Tanu Banua Niha dengan Batak, ya, Simalungun, ya. Jadi ibu ini seorang dokter, ya, Ria Telambanua, ya. Malam hari ini kita akan mengupas masalah budaya, Bu, tentang khususnya tentang akulturasi budaya. Jadi karena podcast kita ini memang disengaja untuk memperkuat dan merevitalisasi budaya dan lebih berat sementara ini ke budaya Batak. Di dalam budaya Batak itu ada trisila. Yang satu, sila pertama adalah Batak itu marhaporsiau tu di Batak. Nah, itu satu. Yang kedua, Batak martutur dalihan natolu. Tiga, Batak marparangi anak boruni raja. Nah, jadi orang Batak itu terlepas dari kekuatan dan kelemahan itu halak Batak. Nah, jadi ini dalam soal dalihan natolu. Nah, jadi dalihan natolu itu biasanya kan manat mardongan tubuh, ya, harus hati-hati dengan kawan satu perut, ya. Kemudian elek marboru, ya, artinya harus sayang, mengelek-elek kepada boru, dan somba marhula-hula, artinya menyembah kepada yang kita hormati, dan denggan mardongan sahuta. Nah, ibu dari kecil, bapaknya Nias Talambanua, ibunya Purba, ya, Simalungun. Nggak ada masalah, Bu, ya, itu pasti ada, ya, jadi kan budaya yang berbeda, ya, opungnya ibu yang satu dari Nias, opungnya satu dari Batak Simalungun. Itu gimana sih, Bu, yang ibu lihat plus minusnya? Unik sih, unik, ya. Satu hal unik, kita ada berada di dua budaya, dan kita anak-anak juga dibesarkan di dua budaya. Satu sisi waktu saya sebagai anak kecil lah dulu, ya, sebelum menikah, kita harus mengikuti acara adatnya Simalungun. Satu sisi juga itu kan sering pesta kan, Simalungun. Sering, Bapak juga mengajarkan kita tentang bagaimana nias itu, gitu, ya. Nah, kadang-kadang kita kan berada di tengah-tengah nih, gitu, ya. Sekarang ini, aku ini orang Simalungun nggak? Aku ini orang Nias nggak, gitu, ya. Nah, di bahasa juga begitu, ya. Nah, kebetulan karena kita berada di Simalungun, ya, tentu bahasa ibu lebih kuat di kita, gitu, ya. Dan ibu sehari-hari kita Simalungun lebih dibiasakan ke kita, gitu. Nah, kadang-kadang kita protes juga nih anak-anak, gitu loh. No, kita kok nggak diajarkan sih bahasa Nias, gitu. Nah, walaupun Bapak biasa memakai bahasa Nias, dan juga orang-orang Nias juga banyak di rumah, karena dulu kan papa kita itu kan tokoh Nias, gitu, ya. Jadi banyak mahasiswa Nias yang kita tampung di rumah, makan di rumah, dan sebagainya. Tetapi karena kita berada di daerah Simalungun, tentu kan jadi lebih banyak ke Simalungunnya, gitu, ya. Tetapi rasanya unik, gitu, karena kita ada di dua dunia. Nah, kita diterima di sana, kita juga diterima di sini, gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat kita, ya, senang aja. Misalnya kalau pesta, bahagia aja, kalau Bapak gitu. diundang orang Nias pesta, kawinan, terus besoknya diundang saudara ibu orang Simalungun. Ibu kan masih remaja, itu bagaimana, Bu? Tukar giginya itu gimana? Kita sih biasanya kalau orang Batak, gitu, ya. Orang Batak nih, kalau orang Simalungun sih kayak adatnya nggak begitu ribet sekali, kayak. Gitu, walaupun kita tahu tahapan-tahapapannya itu banyak, ya. Kalau orang Batak nih, contoh masalah jambar aja nih, Pak. Kalau jambar orang Batak itu kan kecil-kecil, ya. Dipotong potong kecil-kecil. yang daging, ya? B2 yang tuh yang udah dimasak itu dicincang, dikasihlah sama orang-orang. Ada jambar
Ulaun, Jambar dan sebagainya. Jambar Juhud itu namanya. Iya, Jambar Juhud. iya, Jambar Hatta gitu ya. Jambar, Nah, kalau orang Nias itu gede-gede, Pak. Nomor minyak sama segala duhud. Iya, itu kan kecil-kecil. Iya. Tapi kecil pun kalau nggak pas, dapat, kedudukannya, wah bisa perang bisa dunia. perang gitu dunia, kan. betul. Itu kan tanda penghargaan gitu. Ada apa, mana yang osang-osang, mana yang mana gitu kan. Kalau Mana salah yang itu rusuh ya kan. bisa bermasalah. Iya, Pak. iya. Nah, kalau orang Batak, kalau orang Nias Nias? itu besar-besar, Pak. Besar-besar. Iya, misalnya rohangnya yang segede-gede apa gitu. Jadi kalau misalnya pulang kita itu dikasih seperti kita kayak bawa 1 kilo, 2 kilo gitu. Tapi kalau orang Batak kan sepotong saja. Nah, itu halnya ya satu. Tanggo-tanggonya gitu ya. Nah, sudah itu kalau kita misalnya ini karena memang dua-dua mau pakai ternak ya, Iya. pakai B2 itu ya. Jadi satu kan tidak nampak ekornya. Kalau orang ini Yang mana ekornya? yang tidak nampak ekor siapa? Orang Batak nggak nampak ekornya ya, kepalanya yang di depan. Iya kan, di depan ya. Kalau yang Nias? Oh, dia sih mesti supaya menunjukkan bahwa betul-betul dia 1 ekor gitu kan. Oh. Nah, sekarang kan bisa aja kan misalnya Beli kepala aja. itu dia. Jadi nggak boleh. Hebat. Solusi gimana dong? Iya. Ya memang harus dijalankan sih. Oh. Dan itu suatu hal yang udah lumrah lah gitu ya. Memang soal ekor ini ya ada dulu apa namanya hama babi hutan di sana di Tapanuli Utara. Jadi barang siapa bisa membunuh babi hutan karena dianggap sudah terlalu banyak menjadi hama kepada pertanian. Siapa yang bisa membawa ekor ini babi hutan ini dibayar sama dinas peternakan. Ya Oh kan? gitu. Nah, pernah terjadi menunjukkan bahwa memang sudah dibunuh. Tapi ada akibatnya Bu. Banyak babi peliharaan itu hilang ekornya. Untuk dijual, diganti uang kepada dinas. Iya, kasihan betul itu. Ekor B2 itu kan kecil ya kan? Iya. Itu pun sudah rela dipotong untuk digantikan. Ini soal ekor ini ya. Iya. Jadi maksud saya dua kebudayaan ya. Betul. Nias dan Simalungun tadi. Dan Batak. Ini kan Sapangambe Manok Tok Hite. Oh iya, Katanya Abonaron Dobona itu kan orang Simalungun. Orang Sita Ganupan, dia itu Pak. Ini ya. Jadi kembali kepada Nias, itu tadi masa kecil ya. Ibu Ria mengikuti pesta ibu ya, mengikuti pesta bapak. Ada perbedaan soal ekor, ihur aja perlu. Nah, kalau ihur berbeda dua kebudayaan. Nah, sekarang dengan misalnya waktu remaja ya, remaja ini kan ibu seorang remaja Nias di Simalungun, sementara calon suami ibu dulu Amang Marga Simanjuta. Molo orang Batak kan ada udah martadang, martadang mangaririt, molo ala selatan maksusip, ya kan? Ini dulu bapak itu ada martadang sama ibu. Ya tetaplah ada. Ada martadang Ya, itu haruslah. adatnya kan bergitar-gitar, terus itu pura-pura apa, atau kalau di kampung pakai suling-suling gitu kan, supaya anak gadis keluar. Gitu. Kalau zamannya ibu gimana? Ya enggak sih, karena kan udah masanya kan dari kota. Oh iya dari kota gitu. Oh, jadi cara martandangnya gimana? Cara dikenalkan orang atau main Enggak, HP? dia HP buka, belum ada? belum ada HP. Cuma kita kan satu gereja gitu. Pada gereja Nias sama orang Batak sama? Enggak, karena ini dia. Jadi karena kami beda suku, jadi Bapak ngambil keputusan itu kita di gereja yang tidak Nias dan tidak Batak gitu loh. Jadi gerejanya gereja GPIB itu untuk berbahasa Indonesia. Nah, jadi supaya adil nih gitu, nggak bahasa ini. Jadi kita harus di Indonesia. Jadi juga suami saya pun pas di situ gitu loh. Jadi dia yang GPIB itu kan dia yang seperti yang di depan Masjid Agung itu kan GPIB ya. Jadi perlu do parohahon. Ya perlu ini anak muda memperhatikan, khususnya kalau kalian berpacaran ataupun saling mencintai di luar suku yang sama, ya apakah Batak dengan Nias atau Batak dengan Jawa atau Batak dengan Sunda, ikun adung do toleransi. Ya, cuman amang di Ibu On, bagaimana supaya adil, ada damai, agar damai, dipilihnya gereja yang berbahasa Indonesia. Ini satu misal. Dan jadi asal unang jangan terlalu kaku yang berbudaya ini. Ya, karena air gudang tua air laut. Terus ni roha daun bain nasau. Jadi ondo na perlu. Jadi adong hata-hata mesti dihitakan alani lomoni roha, alani lasni roha.
gabi dulu ma pinatik hujur itu tapian. Saya itu dia hamumizur. Saya dapat mah persaulian. Ya, jadi artinya kemanapun pergi dapatlah yang dicita-citakan. Iya. Ibu pernah bermimpi dulu akan mempunyai suami orang Batak? Enggak sih. Enggak pernah. Karena Gimana? dulu kan pikiran saya kalau orang Batak itu serem gitu. Apa yang terjadi Keras, gitu. benturan budayanya kalau misalnya ada apa? Bu? Yang ibu jadi nggak suka? Ya kan bisa juga, kok jadi gini, Iya. banyak kali pesta-pesta misalnya ya, walaupun Nias pun banyak pesta. Ada nggak waktu muda? Awal-awal dulu, awal-awal. Dari awal karena cinta ya, Iya, karena iya. cinta ya nggak mikirkan itu. Setelah udah menjurus ke perkawinan ya mulai kita pikirkan. Kan harus juga bisa Bapak menerima, Bapak saya ya, bahwa ini ada orang Batak ya, kenapa bukan orang Nias, apalagi saya anak paling gede gitu. Nah jadi, dan kan dalam pemikiran kita dulu, oh orang Batak ini keras-keras gitu, sementara kita kan bapak kita orangnya lemah lembut gitu iya, ya, karena iya. orang Nias itu rata-rata Lembut, lemah ya. lembut gitu ya. Gimana sih ini gini? Tapi ya karena dia sering berkunjung, karena kita juga satu gereja, is okay gitu. Tapi kan kita kalau kawin sama orang Batak itu bukan kawin sama dirinya aja, tapi kan harus kawin dengan seluruh keluarganya gitu. Ya, Pinopang. Nah kan keluarganya ini kan kita harus hadapi juga. Gitu. Iya. Ya itu harus kita bicarakan juga sama bapak sih. Bolunya, dengan tulangnya, dengan Yang bicara nanti kan bukan dianya, Iya, tapi iya. kan ada lagi yang lain Iya, gitu. iya, iya. Nah inilah dua adat yang harus dipikirkan. Itu dia tadi mulai dipikirkan, mulai mahar, apa namanya itu kebiasaan-kebiasaan. Ini kan semua punya adat nih. Ibu Nias juga punya ibu adat. diadati secara, kan ada adat Batak, adat Nagok katanya, Iya. adat yang penuh. Iya. Ibu diadati secara penuh. Iya. Jadi Oh. Nias juga kan nggak mau bahwa adat Nias itu ditiadakan. Oh. Jadi semua diadakan, Apa pestanya ya? diadakan semuanya. Apa pestanya ya? Agak lama sih gitu, karena semua tahapan itu dijalankan. Semua udah masuk ini. Iya, tahapan-tahapan itu dijalankan, tahapan Nias yang wajib dijalankan, tahapan Batak juga dijalankan. Sampai ketika kita pesta adat juga harus ada adat Nias, ada tari Nias. Dan waktu saya mau terakhir, ya saya dipikul juga, ditandu. Itu Iya. Nias ya? Nias ya. Oh, Itu dipikul. juga gitu. Iya, iya. Jadi itu juga sampai anak saya juga begitu. Oh, Jadi oke. anak saya kan udah Simanjuntak nih, Iya. ya kan Simanjuntak. Kawinnya sama Chinese. Oh. Kawin sama Chinese Lampung, dari Lampung orang tuanya. Nah Chinese-nya itu kita margakan Telong Benua. Oh, baru silang juga ya. Jadi dia kan Telong Benua. Jadi tidak hilang dia gitu. Artinya maksud saya juga bahwa tidak boleh hilang juga Nias nih gitu. Iya. Ada terus gitu. Iya, iya. Nah, ketika acara Batak dibuat untuk anak saya yang paling besar, dibuat juga acara Niasnya gitu. Percaya juga orang Chinese kan juga orang Cina. Iya, mirip. Iya. Mirip kan? Mirip, iya. Itu dia. Terus untuk kelengkapan adat tadi Bu, apakah itu di apa ngomong-ngomongnya hata-hatana, marjabar hata, Iya. itu masih masih lestari sampai sekarang? Masih ada ya? Masih. Karena Artinya ada di Medan ini atau di Siantar? Masih. Karena itu ada perwakilannya kan. Jadi perwakilan dari Bataknya siapa? Seperti kayak orang Batak juga ada parhatanya. Iya. Kita juga ada yang mewakili. Jadi ada menjembatani gitu Ya. loh, supaya Ini yang penting dilestarikan Iya. dari segi dan nggak boleh hilang juga sih gitu ya. Iya. Nah, yang ini juga kan selalu orang Nias pakai ulos katanya ya. Oh, Orang Nias Nias pakai kok pakai ulos gitu ya. Ya sebenarnya tidak lah. Kan ulos itu kan sebenarnya ada di adat Batak ya. Iya. Itulah bedanya misalnya Nias sama Batak tuh, dia tadi salah satunya ya, ada budaya yang berbeda. Kalau misalnya dia Batak kan ada ulosnya. Kalau Nias kan nggak ada Tapi ulos gitu. ada kalung dari kayu. Oh itu kalung yang untuk apa itu? Orang laki-laki ya? Oh yang untuk perang gitu Oh, itu ya. perang itu ya? Iya, Oh, untuk- begitu. Iya. Jadi bukan ulos gitu. Iya. Tapi kita tetap pakai sih gitu loh. Nah sekarang kalau di Medan sih ya, is okay gitu, nggak ada masalah. Apalagi dia ada dua etnis gitu ya. Jadi tetap dipakai. Menarik ya. Jadi tongdo seadong ya, selalu ada perbedaan-perbedaan, tapi biasanya toleransi, cinta yang nomor satu, holong ya, itu yang bisa menjadi faktor untuk rekonsiliasi dan akulturasi budaya. Bu Ria, ini anak muda sekarang, gimana apresiasi penghargaan mereka terhadap budaya ini? Artinya mereka senang untuk melanjutkan pola adat seperti itu atau mau pakai nasional aja lah,
kita kawin di gereja ada, udah nggak usah pakai adat gitu. Gimana anak sekarang? Sebenarnya Baik dari keluarga ibu atau iya. bapak? Saya tekankan ke saya ya. Itu sebenarnya tergantung kepada orang tua sih ya yang menanamkan apa namanya itu nilai-nilai kebudayaan. Kalau enggak ya memang bisa hilang. Apalagi anak-anak sekarang kan sekolahnya di luar negeri, iya kan? Artinya jauh dari kita, yang tidak setiap saat di depan kita, yang tidak pernah ada waktu untuk pergi ke pesta-pesta adat. Iya. Dan anak-anak muda sekarang kan jarang sekali mau ikut di Iya, itu maksud pesta-pesta saya. adat. Itu maksud saya. Nah, itu bagaimana kan menanamkan nilai itu? tergantung pada orang tuanya sih, yang menanamkan itu selalu bahwa kita harus begini, adat itu gunanya apa gitu ya, bahwa kita persaudaraan itu tidak bisa lepas, bahwa kita ini siapa, ada nilai-nilai kultur budaya yang harus kita jalankan. Nah, contohnya di anak saya kan itu kan sekolah di luar, itu mulai dari SMA udah Itu di di mana? luar. Anak ibu di mana yang paling lamanya? Yang paling besar kan SMA-nya di Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Nah, itu 4 tahun di Kuala Lumpur. Sudah itu di London 5 tahun sampai S2. Si anak ini tadi yang dari Kuala Lumpur ini? Iya, berarti 9 tahun kan. Yang nomor 2 juga setahun di Singapura, 3 tahun di London, 4 tahun. Iya. Yang ketiga itu di Melbourne sekarang ini, yang baru mau tamat di tahun ini gitu. Artinya mereka di luar semua gitu. Iya, Tapi waktu dia menikah itu tetap adatnya kita Ikuti, lakukan. ya. Dan dia nggak misalnya mengatakan bahwa itu tidak bagus, tidak gitu. Karena dari awal kita sudah sampaikan kepada anak-anak betapa pentingnya itu rasa kekeluargaan yang disatukan dalam satu budaya. Iya, karena saya menonton ada film baru namanya Ngiri-Ngiri Sedap. Oh. Nah, itu Saya anaknya belum nonton itu. Enak ya, Pak? anaknya nggak peduli sama adat Iya, itu. Ada yang sama Sunda, ada sama orang Jawa, nggak mau pulang itu kan dari Samosir itu. Jadi saya pikir odo perudo binege songon aka pinoparni aka geleng ni Ibu Riawan tong do di luar alih penghargaan kepada adat. Karena di Hatta Batak kan sudah ada satu upasa yang mengatakan songon eputa parjolo martukot sela gundi pinuka akan nadi jolo ihuton akan nadi podi. Jadi yang di belakang harus mengikuti. Dan syukurlah Ibu Ria masih bisa melestarikan di tingkat keluarganya ya. Saya pikir dari segi paradatan Ibu katanya orang Nias ini turunan Batak juga dari si Raja Batak katanya. Ada salah satu Raja Jom katanya. Menurut buku yang ditulis itu di dalam bukunya Hita Batak katanya ada. Tapi dalam Nias sendiri ada nggak rasanya dia itu masih turunan Raja Batak? Iya, sebenarnya sih walaupun ini saya yang rasakan ya. agak Kalau keluar saya konteks. rasakan, saya nggak mau mewakili yang lain-lain. Tapi yang saya rasakan ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan ya. Iya. Kalau dari segi profilnya masih beda. Iya, Nah, tapi pasti beda dari budayanya juga berbeda gitu ya. Karena kalau misalnya di Batak itu ada ulos, ada resi tortor. Iya. Nah, kalau di Batak kan itu ada 5 etnis ya. Kalau nggak salah saya, Karo, Simalungun, Papa, Tapsel, sama Dairi. apalah 5, ada 5. Tetap ada tortornya, walaupun berbeda-beda ada tetap tortornya. Iya. Tapi kalau di Nias nggak ada. Nggak ada ya. Nah, ada ulos di 5 itu tadi, walaupun ulosnya beda-beda. Di Nias itu Nggak tidak ada. ada. Itu dari segi bahasa juga. Iya. Bahasa itu walaupun di Toba itu ada 5 etnis itu walaupun beda-beda, tapi ada mirip-miripnya. Ada satu dua ada Nias sama. nggak ada. Dari segitu ya. Terus aksara Batak ada. Aksara Nias mana ada? Nggak ada gitu. dari segi itunya. Jadi biarlah ini jadi urusannya ahli Iya, sejarah, dari ahli-ahli. filologi ya. Iya. Tapi kita hanya Mungkin ingin di atas-atasnya dulu ya kita nggak tahu ya. Alena perlu di penatakas ibu on buru telam benua. Alai dialap 9 juta ya. Ale tong do harmonis keluarga ni halakon. Jala terus do memperhatikan budaya, baik budaya Batak Simalungun, budaya Batak Toba, ya, budaya Nias. Itu tadi Pak Girman. Kalau orang blasteran seperti kami nih, blasteran. anak-anaknya ganteng-ganteng. Oh gitu. Dan anaknya pinter-pinter. Iya, itu secara Betul secara genetika kan begitu kan? Iya. Tapi jangan khawatir beda sebenarnya. Jangan khawatir, gitu loh. Jadi undang biar, Dan itu terbukti gitu loh. Jadi makanya dibilang, kami selalu bilang anaknya anak blasteran dong gitu. Ya memang anak blasteran kan. Blasteran Nias, Batak, Simalungun. Nanti kalau cucu kami ada Cinanya lagi. Ada Cinanya. Ini anak-anak sudah berumah tangga semua, Bu?
2 sudah berumah tangga. Dengan Tinggal satu. suku lain juga. Chinese. Dua-dua Chinese. Chinese. Wah, hebat deh. Bineka Tunggal Ika ya. Bineka Tunggal Ika. Onma Indonesia, nasi Iya. sebutnya. Kami Indonesia. Cuma Pak Kirwan kok tumben pakai jas itu? Oh, iya. Jas apa gerak? Apakah narasumbernya ini? Ya saya harus menyesuaikan dengan partner saya malam hari ini ya. Biasanya dak yahu pakai jason selama podcast on alai berginon ala ibu on babereng mah baga dubuhina kan. Nah, jadi apa nggak STW don. Ale tong do baga tidak kalah dengan teenagers. Oh, semadi hita sasidena. Napura tano-tano, rangging marsi ranggongan, badatai pada udau, ton ditai marsi gonggoman. Horas madita salutna, bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Horas. Terima kasih Ibu Dia.